Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa Aibda Lutfi Hakim, Bandit Provosi Propam Polres Pemalang, membuktikan bahwa ladang pengabdian bisa datang dari mana saja, bahkan dari kandang kambing. Berikut kisahnya untuk Anda. Saya ini polisi, bukan peternak, tapi saya yakin disiplin di kantor harus juga diterapkan di kandang. Saya lahir di Semarang, tidak ada cita-cita saya jadi peternak. Tapi Pemalang membuka mata saya akan besarnya potensi pertanian dan bagaimana limbahnya itu bisa jadi peluang. Setiap hari saya harus pastikan stok pakan cukup. Maka dari itu, selepas pulang kerja, saya sempatkan waktu untuk ke ladang mengecek ABK saya. Jadi setiap sore hari saya biasanya ke kandang untuk memastikan pakan, kebersihan, kesehatan hewan, dan juga produksi susu hari itu, dan kendala-kendala ABK yang ada di lapangan. Kemarau mungkin bisa jadi ujian bagi peternak. Namun demikian, ketika kita bisa memanfaatkan teknologi pengawetan pakan, tentunya itu tidak akan jadi kendala bagi peternak. Kalau kandang dan kambingnya sehat, bersih, tentunya hasilnya akan baik. Jadi saya tidak hanya mengajak, namun demikian saya mencontohkan bagaimana peternakan itu dikelola secara profesional dan modern, tidak seperti nenek moyang kita dulu dalam beternak, dan bisa bersaing di era modern sekarang ini. Selama dinas tetap nomor 1. Bangga jika anggota Polri memberi manfaat lebih kepada masyarakat. Kami mendukung setiap anggota yang membawa pengaruh positif di masyarakat. Jadi kami tidak hanya sekedar menjaga hukum, namun demikian kami juga punya kewajiban untuk menjaga ketahanan pangan. Kalau hari ini kita bisa memberikan makan anak bangsa dengan hasil kerja kita sendiri, itu sudah lebih dari cukup. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Aibda Lutfi Hakim, Bandit Provosi Propam Polres Pemalang, membuktikan bahwa ladang pengabdian bisa datang dari mana saja, bahkan dari kandang kambing. Saat ini kita telah terhubung dengan Aibda Lutfi Hakim. Selamat sore Pak Lutfi. Selamat sore Mbak. Baik Bapak, dapat dijelaskan Anda mengedukasikan warga tentang peternakan kambing ini Pak? Ya, kami menjadikan kandang selain sebagai tempat kami memelihara kambing, kami jadikan sebagai tempat atau titik kumpul komunitas-komunitas peternakan yang ada di tempat kami, di antaranya Himpunan Peternak Kambing Domba Indonesia, cabang Kabupaten Pemalang, juga sebagai sekretariat dari Sekolah Peternakan Rakyat. Jadi ada program dari pemerintah Kabupaten Pemalang bahwasanya kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor itu peternak dikasih wawasan keilmuan tentang bagaimana mengelola peternakan ini yang baik, bagaimana memanfaatkan teknologi pakan, bagaimana memanfaatkan limbah-limbah pertanian yang ada itu supaya bisa dimanfaatkan menjadi sumber pakan, jadi semacam itu, Mbak. Baik Bapak, Anda juga membentuk kelompok peternakan warga Pak? Ya, kebetulan kami membentuk kelompok ternak Family 5+ itu yang beranggotakan lingkungan sekitar. Jadi di kelompok tersebut kami melakukan berbagai macam kegiatan, diantaranya bagaimana mengelola peternakan ini yang baik dan juga termasuk dalam pengelolaan limbah peternakan itu ternyata bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk dimanfaatkan petani sekitar supaya menekan kebutuhan petani akan pupuk-pupuk
kimia sehingga efisiensi dari biaya produksi pertanian ini bisa ditekan sedemikian rupa. Baik Pak, lalu bagaimana Anda membagi tugas waktu antara tugas kepolisian dan beternak kambing Pak? Kalau kami pada prinsipnya mengutamakan karena di KTP kami tertulis anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kita tetap upayakan mengutamakan dinas daripada peternakan itu sendiri. Namun demikian kalau kita bisa mensiasati ketika sore hari setelah pulang dari beternak kami melakukan pengecekan ke kandang mengenai beberapa aspek diantaranya kecukupan pakan untuk esok hari sudah ada atau belum, kesehatan hewan, jumlah produksi atau susu yang dihasilkan hari itu berapa. Berikut juga kendala-kendala anak buah kandang atau karyawan kami yang ada di kandang itu kendalanya apa. Sehingga untuk schedule esok hari saya sudah bisa berikan di malam hari, oh besok anak buah kandang A melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Sehingga ketika saya melaksanakan dinas, saya tetap bisa konsentrasi ke kedinasan, namun demikian pekerjaan yang ada di kandang atau farm kami, Family 15, tetap berjalan dengan baik. Baik Pak, Anda juga membuka peluang usaha dan membuka tenaga kerja bagi warga sekitar Pak dengan kegiatan ini. Ya, syukur Alhamdulillah saya juga bangga bahwa kami dalam hal ini peternakan yang awalnya saya kelola dengan sangat sederhana dan kecil, untuk saat ini bisa mempekerjakan 4 anak buah kandang atau 4 orang karyawan. Di samping itu kita juga membangun relasi dengan teman-teman komunitas pertanian untuk bisa saling sinergi. Jadi kami nanti mendapatkan keuntungan dari limbah-limbah peternakan, limbah-limbah pertanian yang ada. Suatu misal tebon jagung itu bisa kita manfaatkan untuk sumber pakan. Namun demikian petani juga mendapatkan keuntungan dari kita, nanti kita bisa membuatkan pupuk kohi atau kotoran hewan fermentasi sehingga bisa dimanfaatkan oleh petani. Jadi limbah pertanian kita manfaatkan untuk pakan, limbah kotoran dari peternakan kambing kita bisa dimanfaatkan teman-teman petani untuk pupuk di pertanian mereka. Jadi begitu. Baik Pak, lalu jenis kambing apa saja yang Anda ternakan Pak? Kalau di kandang kami untuk saat ini karena kita fokusnya ada di pemerahan susu kambing, jadi jenis kambing yang kami pelihara di antaranya kambing sanen. Kambing sanen itu kambing dari Swiss. Di samping kambing sanen nanti kami kawin silangkan dengan kambing-kambing lokal yang sudah ada di Indonesia. Suatu misal kambing Jawa, kambing kacang maupun kambing Etawa. Dikandung maksud itu nanti bisa mewarisi genetika penghasil susu yang baik seperti kambing sanen, namun dia adaptif terhadap lingkungan atau cuaca tropis yang ada di Indonesia. Baik Pak, selain diambil dagingnya, Anda juga memanfaatkan susu kambing. Dapat dijelaskan Pak? Ya ternyata selain bisa dimanfaatkan dagingnya, kambing ini juga bisa dimanfaatkan sebagai salah satu penghasil susu. Nah, penghasil susu ini pada prinsipnya semua kambing bisa, namun demikian untuk kualitas itu tergantung pakan yang kita berikan. Namun demikian kuantitas berapa banyak dia kemampuan produksi dalam satu hari itu tergantung dari juga faktor genetika, sehingga kita kawin silangkan kambing dengan genetika penghasil susu yang baik. Namun demikian karena aslinya dari Swiss kambing sanen ini sehingga dia hidup di 4 musim. Kita kawin silangkan dengan kambing-kambing lokal, misalkan kambing Jawa Randu atau kambing Etawa yang sudah adaptif dengan suhu lingkungan yang ada di iklim tropis 2 musim Indonesia ini. Sehingga nanti dikandung maksud dia menghasilkan susu yang banyak, namun demikian bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di Indonesia.
Nah, susu yang kami hasilkan untuk per hari ini alhamdulillah kurang lebih ada di 50 liter dalam satu hari. Itu juga nantinya susu tersebut diambil oleh ibu-ibu lingkungan, terus pedagang-pedagang di sekitar, bahkan sampai kabupaten kota tetangga, Pekalongan, Tegal itu juga sebagian ambil daripada peternakan kami. Dan alhamdulillah itu juga merupakan kepuasan batin sendiri buat saya bahwa ada orang yang bisa usaha menjual susu karena adanya suplai susu dari kita yang alhamdulillah bisa kita sedikit demi sedikit kita usahakan untuk continue itu tadi, sehingga memberikan peluang kepada lingkungan atau orang yang bersedia atau minat untuk berjualan, jadi bisa menambah income kehidupan keluarga mereka masing-masing. Di samping itu kita juga berusaha untuk yang namanya mengedukasi peternak-peternak di lingkungan sekitar, bahwasanya selain pedaging yang potensi pasar terbesar ketika Idul Adha notabene setahun sekali, bisa main ke segmen susu kambing yang bisa ada income harian. Jadi setiap hari kan kita beras, sehingga kalau itu dikelola secara efektif, setiap hari juga kita dapat income, gitu Mbak. Baik Pak, dapat sampaikan pesan kepada masyarakat agar selalu kreatif dalam bidang pertanian dan peternakan untuk ketahanan pangan ini Pak. Ya, yang jelas diawali dari keprihatinan karena kita sering mendengar adanya impor daging, adanya impor susu. Padahal potensi yang ada di Indonesia ini untuk bidang peternakan dan pertanian sangat besar. Nah, saya menghimbau kepada rekan-rekan sejawat kami di Polri maupun teman-teman yang lain, kalau masing-masing di antara kita bisa memanfaatkan limbah pertanian, memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita yang tadinya tidak ada nilai keuntungan secara ekonomi, bisa kita manfaatkan sedemikian rupa, ternyata bisa menghasilkan income dan tambahan yang bermanfaat untuk kita dan keluarga, juga ada manfaat untuk lingkungan. Jadi harapan kami ke depan, ketika tiap individu jangan menunggu pihak lain. Kalau kita bisa melakukan menanam di halaman rumah kita, menanam dalam polybag, menanam dalam pot, memelihara di belakang rumah, memelihara hewan di samping rumah kita, kalau itu bisa kita lakukan, saya masih punya keyakinan seyakin-yakinnya bahwa ketahanan pangan bukan hanya di sektor karbohidrat, padi, jagung, dan ketela. Namun demikian kita juga bisa ketahanan pangan di bidang protein, dalam hal ini susu maupun daging kambing. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Aibda Lutfi Hakim, Banit Provosi Propam Polres Pemalang telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat sore dan salam presisi. Salam presisi. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Divisi Humas Polri menggelar kegiatan sosialisasi serta pelatihan platform Polistop dan Humas Pintar Presisi. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Mutiara STIK PTIK Lemdika Polri, Jakarta Selatan pada Rabu 30 Juli 2025. Pelaksanaan kegiatan ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, serta turut dihadiri oleh para pejabat utama Divisi Humas Polri. Sosialisasi serta pelatihan platform Polistop ini diikuti oleh 2.368 orang peserta, baik secara daring dan luring. Peserta terdiri dari anggota Divisi Humas Polri, Bid Humas Polda Jajaran, serta mahasiswa S1 dan S2 PTIK Lemdiklat Polri. Tujuan dari pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan ini adalah sebagai upaya untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman menyeluruh kepada personel Humas Polri dan satuan wilayah mengenai konsep, fitur, serta kebijakan penggunaan platform Polistop dan Humas Pintar Presisi sebagai sarana strategis dalam penyampaian dan diseminasi informasi, pengelolaan media digital, serta pelaporan kinerja kehumasan secara real-time dan terintegrasi.
Melalui sambutannya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan bahwa Polistap adalah wadah untuk menyampaikan informasi berupa konten audiovisual terkait kinerja dan pencapaian Polri yang dapat diakses dan dilihat oleh masyarakat. Sebagai contoh, hari ini kita mendapatkan hibah penggunaan sistem. Hibah penggunaan sistem itu karya anak bangsa yang menyerupai YouTube tapi bukan YouTube. Platformnya seperti YouTube, tetapi diberi nama Polistub. Harapannya bahwa dengan adanya platform ini, kenapa kita mengembangkan platform ataupun menggunakan platform ini dalam rangka program diseminasi dan publikasi kepolisian. Karena bahwa kegiatan kepolisian sudah sangat banyak. Namun dengan adanya Polistub ini, dengan berbasis video, harapan kita bahwa semua konten yang sudah dibuat oleh kepolisian bisa tertampung di Polistub, sehingga bisa menjadi bukti polisi bekerja. Tinggal kalau ada yang tanya lagi, Pak, mana buktinya polisi bekerja? Silakan lihat di Polistub. Pada kesempatan ini, Divisi Humas Polri bekerja sama dan berkolaborasi bersama dengan PT Digital Unggul Gemilang untuk menciptakan platform Polistap. Diharapkan kerjasama ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, sekaligus menjaga kepentingan masyarakat. Dan tentunya ini bisa menjadi kendaraan baru untuk Polri agar lebih cepat penanganan terhadap sebuah peristiwa. Dan juga bagaimana Polri bertujuan untuk memberikan berkampanye tentang segala macam kegiatan kebaikannya melalui Polistub ini. Diharapkan melalui platform Polistap dan Humas Pintar Presisi dapat meningkatkan kinerja kehumasan Polri dan menanggapi pengaduan masyarakat serta dapat merespon cepat kebutuhan masyarakat seperti pelayanan SIM, SKCK hingga pengaduan masyarakat dan menjawab pertanyaan masyarakat atau publik terkait kinerja kepolisian. Dari Jakarta, Atianuma Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, Divisi Humas Polri menggelar kegiatan sosialisasi serta pelatihan platform Polistub dan Humas Pintar Presisi. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, berikut laporan reporter Polri TV Atianuma. Saya melaporkan dari Auditorium Mutiara STIK PTIK Lemdiklat Polri Jakarta Selatan pada 30 Juli 2025, di mana siang hari ini baru saja usai dilaksanakan kegiatan sosialisasi sekaligus pelatihan dari aplikasi Polistub dan Humas Pintar Presisi. Pemirsa, pelatihan dan sosialisasi ini tadi dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, serta turut mendampingi Kepala Divisi Humas Polri yaitu para pejabat utama Divisi Humas Polri. Dan pemirsa, pelaksanaan sosialisasi serta pelatihan dari aplikasi Polistub dan Humas Pintar Presisi merupakan upaya dan langkah kelanjutan setelah diresmikannya dan dilaksanakan launching dari aplikasi Polistub, di mana Polistub ini merupakan suatu ranah internet di mana dengan pengaplikasian para pengguna ini dapat mengupload video dan juga konten dari aktivitas kepolisian, baik dari tingkat Mabes Polri hingga tingkat Polres, Polda, Polres, dan juga Polsek. Dan pemirsa, selain itu juga dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan dari aplikasi Humas Pintar Presisi, di mana teknologi dari Humas Pintar Presisi ini menggunakan teknologi artificial intelligence yang dapat membantu dan memberikan asistensi kepada para masyarakat umum di seluruh Indonesia untuk menerima informasi dan dapat menanyakan keluhan atau juga terkait dengan pelayanan kepolisian secara masif dan juga dengan waktu yang cepat, di mana ini memanfaatkan sosial media mulai dari WhatsApp dan nantinya akan dikembangkan dapat diakses melalui chat dari sosial media Facebook dan sosial media lainnya. Pemirsa, tentunya teknologi dan perkembangan ini merupakan salah satu upaya Polri untuk dapat meraih dan hadir di tengah-tengah masyarakat dengan lebih dekat lagi serta mampu merespons cepat terhadap keluhan atau kebutuhan masyarakat, baik atas pelayanan kepolisian seperti pelayanan SIM, SKCK, pengaduan masyarakat, hingga keingintahuan masyarakat terkait dengan kinerja dan aktivitas Polri, di mana memang Polistub dan juga Humas
Humas Pintar Presisi ini dikembangkan dan dikelola oleh Divisi Humas Polri yang bersinergi bersama dengan 2 PT swasta yang turut membantu dan membentuk teknologi aplikasi Polistub serta Humas Pintar Presisi ini. Dan pemirsa, tadi juga disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho bahwa diharapkan dengan adanya sosialisasi sekaligus pelatihan dari penggunaan aplikasi Polistub dan juga Humas Pintar Presisi ini diharapkan dapat menjadi upaya untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman menyeluruh kepada personel Humas Polri dan satuan wilayah terkait. Begitu pula dengan kepada seluruh personel Polri secara umum mengenai konsep, fitur serta kebijakan penggunaan platform Polistub dan Humas Pintar Presisi, di mana ini diharapkan dapat menjadi sarana strategis dalam diseminasi informasi, pengelolaan media digital, hingga pelaporan kinerja kehumasan secara real time dan tentunya terintegrasi. Dan pemirsa, tadi juga disampaikan oleh salah satu PT yang bekerja sama dengan Polri, yaitu PT Digital Unggul Gemilang, di mana mereka menyampaikan bahwa diharapkan platform Polistub dan juga Humas Pintar Presisi ini dapat menjadi platform atau wadah untuk menyampaikan informasi terkait dengan kinerja kepolisian secara jujur dan juga terukur, yang artinya nanti masyarakat umum dapat mengakses langsung dan masyarakat juga dapat mengenal lebih dekat terkait dengan kinerja kepolisian, pelayanan kepolisian, hingga mengenal lebih jauh tentang kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, pemirsa, tadi disampaikan juga informasi oleh Ketua Pelaksana Pelatihan dan juga Sosialisasi ini bahwa para peserta yang hadir di pelatihan dan sosialisasi hari ini terbagi menjadi 2, yaitu peserta yang tergabung secara langsung hadir di Jakarta Selatan, begitu pula dengan para anggota Bithumas Polda jajaran serta Sihumas atau Seksi Humas dari Polres jajaran seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan ini secara daring. Dan total peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah sebanyak 2.368 peserta. Tentunya pemirsa, diharapkan usai pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan hari ini, seluruh personel dan juga peserta yang mengikuti pelatihan ini dapat semakin memahami dan juga nantinya bisa mengoperasikan platform Polistub serta Presisi Pintar ini. Dan pemirsa, juga pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi awalan atau langkah awal bagi Polri melalui Divisi Humas Polri untuk mengenalkan kembali kepada masyarakat kinerja-kinerja kepolisian serta bisa meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Baik, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kembali ke Anda. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.